Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada video ke-45 di dalam pembahasan latihan huruf kha dan huruf ghain. Silakan dibuka di dalam buku pada halaman ke-47. Di sini kita akan melatih bunyi sukun terlebih dahulu dari huruf kha dan huruf ghain. Ada dua tipe bunyi. Ketika huruf kha-nya hitam berarti dibaca tipis. Ketika huruf kha-nya biru berarti dibaca tebal. Nanti kita akan pelajari kapan huruf kha dibaca tebal dan kapan huruf kha dibaca tipis. Bunyi huruf kha tebal adalah memposisikan rahang di rahang tebal. Sedangkan bunyi huruf kha tipis adalah huruf gha tebal, posisikan rahang di rahang tebal. Sedangkan bunyi ghainnya yang tipis, beda ya. Kita coba ulang 3 kali. Yang tadi huruf ghain. Nah, ini bunyinya baris kedua kha, khi, khu. Nah, di sini huruf kha ketika dia berbaris kasrah maka dibaca tipis. Kha, khi, khu. Kha, 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 khi, khi, khu, khu. Apabila huruf kha sebelumnya adalah huruf yang berbaris fathah, maka dibaca tebal. Bukan bukan, tapi Apabila huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf kha punya dua kemungkinan, apakah dibaca tebal atau dibaca tipis. Ini nanti melihat huruf setelahnya. Apabila huruf setelahnya adalah huruf tipis, maka huruf kha dibaca tipis. Sedangkan apabila huruf setelahnya adalah huruf tebal, maka huruf kha dibaca tebal. Jadi kita latih dalam dua kondisi, yang tebal dan yang tipis. Yang tebalnya bunyinya ikh. Yang tipisnya berbunyi ikh. Beda ya. Ikh. Sedangkan apabila sebelumnya berbaris dhammah, maka pasti tebal. Jadi huruf kha apabila sebelumnya fathah atau dhammah, dia pasti dibaca tebal. Hanya apabila sebelumnya adalah huruf yang berbunyi kasrah, berbunyi i, maka dia punya dua kemungkinan, apakah dibaca tebal atau tipis. Kita lihat huruf setelahnya. Apabila huruf setelahnya huruf tebal, maka huruf kha menjadi tebal. Apabila huruf setelahnya adalah huruf tipis, maka huruf kha menjadi tipis. Lanjut. Kha, khikh, ini ada dua, yang tebal dan yang tipis. Khikh, khukh. Huruf ghain. Gha, ghi, ghu. Apabila huruf ghain berbaris kasrah dibaca tipis. Ghi, tidak perlu ghi. Jadi dibaca ghi. Gha, gha, ghi, ghi, ghu, ghu. Ar, ir, ur, ghar, ghir, ghur. Khusus nanti huruf gha, huruf ghain akan kita bahas kapan dia dibaca tebal dan tipis di dalam bab yang keempat, konsisten tebal tipis. Demikian, nanti silahkan dilatih pengucapan huruf kha dan huruf ghain. Huruf kha memiliki sifat hamas, terasa aliran nafasnya. Huruf ghain memiliki sifat jahar, yaitu nafas yang tertahan. Maka kalau huruf ghainnya terasa aliran nafas, biasanya nanti lebih mendekat kepada bunyi kha. Nah, itu huruf kha. Kenapa? Karena huruf ini, kha dan huruf ghain, memiliki makhraj yang sama, yaitu sama-sama keluar dari ujung tenggorokan. Kita ingat, apabila ada dua huruf makhrajnya sama, yaitu di ujung tenggorokan, maka sifatnya pasti berbeda. Sifat yang berbedanya adalah huruf kha
memiliki sifat hamas, sedangkan huruf ghain memiliki sifat jahar. Demikian dilatih, dan silahkan kirim rekaman suaranya ke admin untuk dicek hasil dari proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari miliki buku At-Taqi untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah. 100% keuntungan dari penjualan buku ini akan kita gunakan untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran. Pemesanan klik di menu aplikasi At-Taqi pesan buku atau di website pusatalquran.org.